Pejuang Langit, siapa yang tidak kenal dengan band hardcore punk yang satu ini? Simbol dan citra perlawanan dan kebebasan tanpa batas melekat pada satu band legendaris Indonesia, Pas Band. Dan di garis depan berdiri sosok vokalis yang tak bisa dilupakan, Kang Yuki. Dengan suara lantang, teriakan penuh amarah, dan gaya yang menyeruak batas norma, ia seolah meneriakan dunia yang ingin dibakarnya, chaos, gelap, dan bergelora. Nah, kalau Pejuang Langit lihat sosok Kang Yuki yang sekarang, pasti pangling. Pejuang Langit, kalian pasti udah tahu nih sosok yang ada di samping saya. Apalagi buat anak-anak yang kelahiran tahun 90, udah nggak asing lagi. Apa kabar Kang Yuki? Alhamdulillah. Apa sih yang benar-benar dirasa setelah Akang berhijrah dan bedanya sama Akang yang waktu dulu masih awal-awal ngeband? Oh, total berubah. Total berubah nikmatnya. Ya. Dulu kan saya orang yang mengagungkan kenikmatan, mengagungkan kesenangan, kebahagiaan itu versi yang kulitnya doang. Jadi kenikmatan agama ini memang luar biasa. Karena memang sudah Allah letakkan kebahagiaan manusia ini, kesuksesan manusia ini, dia tenang dan dia merasa luar biasa itu ketika dalam amal agama. Ketika amal agama makin sempurna, maka insya Allah kebahagiaan juga makin fantastis. Ya Allah, alhamdulillah saya diketemukan, dipilih oleh Allah untuk dapat hidayah. Pejuang Langit, dari sosok rocker, hidupnya bebas tanpa aturan, dunia musik membawanya ke puncak ketenaran. Dengan aliran musik keras, ia selalu mengguncang panggung-panggung besar di seluruh Indonesia. Dari ketenaran dan harta melimpah, segala kenikmatan duniawi pernah ia cicipi, bahkan hingga jauh melewati batas yang seharusnya dijaga. Masya Allah, kini jalur langit Kang Yuki mengalir lewat musik yang penuh makna. Ia memilih konsep syiar dalam setiap karya, menyelipkan pesan dakwah lewat lirik-lirik lagunya. Semoga setiap nada menjadi wasilah hidayah dan setiap kata menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Kang, Ya. tadi kan Akang bilang, zaman dulu mencari kesenangan, mencari kenikmatan, tapi ternyata bukan kenikmatan yang sesungguhnya kan? Betul. Nah, emangnya posisi Akang itu dulu udah sejauh apa sih dari Allah? Jauh banget lah. Kalau ngukur jauh, betul-betul jauh karena nggak kenal sholat, nggak kenal zikir, nggak kenal amal-amal ibadah. Pejuang Langit saat itu tidak ada filter dalam dirinya. Semua terbuka, semua kemaksiatan sudah ia lakukan. Tak mengenal agama, apalagi dosa. Hari-harinya tak pernah lepas dari alkohol. Gak hanya sampai situ, bahkan Kang Yuki juga sempat menyentuh barang haram narkoba. Kita ketemu anak kita, Mas Anov. Boleh. Anak saya nih, ya, Jubran. Wah. Nah, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Anov. Siapa? Jubran. Jubran, Masya Allah. Wah, ini kayaknya anak band juga nih. Anak band. Oh, Jubran main musik juga? Main musik juga. Jadi apa nih? Aku megang mic. Oh, vokalis. Iya. Ngikutin jejak ayahnya ya. Itu juga mengagetkan. Karena dari sekian anak-anak saya semua pada main musik. Oke. Semuanya main musik, semuanya main alat, dan semuanya bisa nyanyi. Meski anak-anaknya punya hobi bermusik, tapi mereka tidak ingin menjadikannya sebagai sumber rezeki. Mereka merasa takut dan khawatir bisa terbawa arus, seperti ayahnya dulu. Oke. Alhamdulillah berarti Jubran sekarang kegiatannya positif semua ya? Ini Amin. Mudah-mudahan. kegiatan jualan kambing. Terus katanya punya bisnis kopi juga kamu? Kecil-kecilan warung aja. Alhamdulillah. Wah, ini luar biasa nih didikan orang tua yang baik. Insya Allah anaknya jadi soleh, Kang ya. Amin. Pejuang Langit, sebelum tiba di rumah Kang Yuki, saya sempat bertemu Teh Kokom, keponakan Kang Yuki. Ia sudah bekerja selama puluhan tahun di usaha catering Kang Yuki. Wah, pastinya Teh Kokom ini tahu banget perjalanan dan perubahan hidup Kang Yuki. Bu Kokom, jadi kan Bu Kokom ini udah hampir 30 tahun nih kerja sama Kang Yuki. Iya. Kalau digambarin dulu Kang Yuki tuh pribadinya seperti apa sih? Kan sekarang udah berhijrah banget nih. Iya. Kalau dulu gimana? Kalau dulu ya orangnya keras, ya keluarga dulu nggak pernah perhatian sedikit pun. Kalau sekarang alhamdulillah udah
setelah hijrah ya, lebih baik ke keluarga, lebih perhatian sama lebih sabar. Tapi ada nggak yang paling diingat pada saat Kang Yuki waktu itu masih bandel tuh apa sih? Suka marah-marah ya ke orang tua, suka ngelempar gelas kayak gitu barang. Teh Kokom pernah dimarahin nggak? Enggak pernah. Nggak pernah, cuma lihat doang. Nah, terus sekarang setelah berubah nih, setelah berhijrah, apa sih yang berubah dari Kang Yuki? Jauh berbeda. Dulu ya alhamdulillah sekarang lebih baik, lebih perhatian ya. Suka sering kajian gitu. Kumpul ya ke pegawai juga alhamdulillah. Pejuang Langit, perubahan yang jelas sangat terasa. Semua itu tidak hanya dirasakan oleh Teh Kokom, tetapi juga dirasakan langsung oleh ibu mertua Kang Yuki. Ibu, apa kabar Bu? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, saya pengen nanya sedikit nih. Saya penasaran. Dulu Bu, waktu pas pertama kali Kang Yuki ketemu Ibu dan bilang mau ngelamar anak Ibu, waktu itu gimana? Ya mau ngelamar ibu ya nerima aja itu gitu biasa. Image berandal yang melekat pada Yuki sempat membuat sang mertua ragu. Apakah Yuki bisa jadi suami yang baik bagi anaknya? Namun, ketetapan Allah berkata lain. Pernikahan itu terjadi dan alhamdulillah kebaikan menyertai keluarga anaknya. Masya Allah. Nah, kalau dulu kan anak band yang aktif keliling-keliling, konser, manggung, dan segala macam. Setelah hijrah nih Bu, ada perbedaan nggak yang Ibu rasain? Yang dulu pertama kali Kang Yuki kenal sampai sekarang udah berubah? Ada perbedaannya. Sekarang kan Yuki kelihatan sama Mama tuh lagi memperbanyak ke agama gitu. Jadi sekarang alhamdulillah Kang Yuki jauh lebih baik daripada yang dulu. Apa bisa saya bilang gini nggak? Pribadinya pribadi yang beda sama yang dulu? Alhamdulillah lah sekarang gitu. Memang beda jauh gitu sekarang. Pejuang Langit, kini keadaan berbalik arah. Sekarang Kang Yuki malah jadi salah satu mantu yang paling dibanggain sang ibu dan keluarga. Sifatnya kini lebih lembut dan lebih penyayang. Malah sekarang selalu mengajak keluarga melakukan kegiatan amal soleh. Masya Allah. Tadi kan udah ngomong panjang lebar nih. Ya. Sekarang saya pengen tahu Kang, apa sih titik baliknya Akang tuh akhirnya memutuskan untuk berhijrah? Bukan saya masuk agama, tapi agama masuk dalam diri saya. Baik. Jadi betul-betul itu kerjanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama saya mulai cari-cari, mulai pengen itu dibawa oleh teman ke Agim. Agim. Itu saya sampai datang ke sana, kemudian tiba-tiba ngerasa nyaman, tiba-tiba ini kayaknya jawabannya sedang gua cari sepanjang hidup gua gitu. Baik. Ini kayaknya jawaban dari semua persoalan-persoalan kehidupan. Jadi tiba-tiba akhirnya jadi kecanduan nongkrong di Agim, ikut pengajiannya Agim. Apalagi kalau malam Jumat pasti stay lah. Malam Jumat tuh stay bisa sampai jam 10 malam gitu. Dengan pengajian dan sebagainya. Itu start awalnya. Tapi kekuatannya memang nggak lama. Kekuatannya mungkin cuma 2 tahun aja. Untuk bisa istiqomah datang belajar lagi ke Agim itu cuma sekitar 2 tahunan. Nah kemudian 2007 mungkin saya kerja, 2009 copot lagi tuh. Oke. Setelah copot lagi apa yang terjadi? Gila lagi. Baik. Gila lagi. Menikmati lagi kehidupan anak band, menikmati lagi kehidupan kehidupan malam. Kang Yuki tampaknya tengah mendalami skenario Allah untuk dirinya. Hanya ikutin tren, Kang Yuki kembali ke dunianya yang dulu, kembali melakukan maksiat. Hidupnya hanya mencari kesenangan duniawi yang rakus, membangun bisnis sana-sini, namun semua usahanya itu ambruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya bangkrut, hingga akhirnya terbelit dengan hutang. Ternyata tidak semudah apa yang dibayangkan. Gak selancar apa yang dibayangkan. Akhirnya terjadilah itu. Berantakan, hutangnya luar biasa, terus sampai semua yang saya punya
dihabiskan untuk bayar hutang dan sebagainya. Akhirnya ya kembalilah ke sini, kembali ke mama. Tabrakan di Cileunyi, tabrakan motor dengan motor. Kecepatan mungkin sekitar ada di sekitar 95, ada 90 atau 95 km per jam lah. Dan nggak sempat ngerem karena orang itu tiba-tiba nongol. Begitu saja langsung nggak sempat ngerem. Yang ada saya pikir cuman pegang stang yang keras, kaki jepit yang keras. Berantakan. Kemudian saya masih berusaha bangun, ditolong oleh orang tempatan. Tabrakan itu ternyata menghancurkan tempurung lututnya, membuat Kang Yuki tidak berdaya dan tidak memiliki kebebasan seperti yang ia nikmati sebelumnya. Bahkan untuk melangkah bangkit menuju kamar kecil pun ia tak sanggup, butuh bantuan. Subhanallah. Ujian yang menimpa Kang Yuki ini mengingatkan saya pada firman Allah yang disampaikan guru saya, bahwa Allah tidak akan membiarkan orang yang mengaku beriman sebelum mengujinya. Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Ini kucing banyak Iya, ini memang hobi pelihara kucing, Kang? Jadi ini kucing ini awalnya cuma dari si Cantik, nggak ada si Cantik. Cantik kemana si Cantik? Oh, Jadi- ada nama-namanya ya? Ya, si Cantik itu dulu ada satu kucing kampung dalam keadaan hamil. Di sini dulu belum ada bangunan, masih dak gitu. Masih dak, tiba-tiba kucing itu datang, beranak 40 ekor. Dan bagus-bagus karena ternyata bagus-bagus anaknya. Alhamdulillah. Kami piara, dari situ akhirnya datang yang lain-lain. Yang pertama keluar dari suara hati paling dalam, ya Allah, bagaimana saya bisa bayar hutang? Bagaimana saya bisa mengembalikan keluarga? Bagaimana saya bisa menghidupi anak istri? Baik. Jadi, ya Allah, saya menyerah. Ya Allah, saya menyerah, saya serahkan segala urusan saya kepadamu. Orang tua saya, mertua saya, istri saya, anak-anak saya serahkan semuanya menjadi tanggunganmu ya Allah. Gitu. Udah pasrah banget Udah. waktu itu. Udah pasang, apa yang terjadi? Dunia seperti terbalik. Muter dunia itu. Seret. Perspektif dirubah oleh Allah. Pola pikir dirubah oleh Allah. Oh, di situ Kang Yuki tuh ngerasa bahwa agama itu muncul dari dalam diri tadi. Enggak dalam diri. Dia betul-betul datang seperti sebuah ilham gitu. Ya. Dan itu nikmatnya nyata luar biasa. Disinilah titik hijrah Kang Yuki, kejadian yang membuatnya sadar bahwa semua adalah milik Allah dan semuanya akan kembali padanya. Apapun kesalahan dan perbuatan dosa yang pernah ia lakukan, pasti akan diampuni asal mau kembali padanya, menyesali, bertekad meninggalkan selamanya, dan tidak akan mengulanginya. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Ketika berjalan bersama Kang Yuki menuju masjid untuk sholat berjamaah, efek kecelakaan itu tampak saat mengayunkan langkahnya, termasuk saat sholat. Pejuang Langit, alhamdulillah saya sama Kang Yuki baru saja menunaikan ibadah zuhur. Ternyata ya, terlepas ada keterbatasan setelah kecelakaan waktu itu, Kang ya. Ya. Kaki jadi pincang, tapi itu membuat ibadah justru semakin kencang, Kang ya. Nggak tahu juga. Nggak ada alasan juga ya nih kalau kekurangan Ya. itu. Ya, apa namanya? Lima waktu itu semenjak hijrah, lima waktu itu dijadikan sesuatu yang nggak bisa ditawar lagi. Jadi saya berusaha ketika azan dikumandangkan, saya ke masjid, kemudian dapat takbiratul ula. Ketika imam Allahu Akbar, saya di belakangnya.
Jalur Langit mendapatkan nikmat iman setelah lupa dari Sang Pencipta. Ia jaga dengan sholat berjamaah ke masjid tepat waktu, meski memiliki keterbatasan langkah akibat kecelakaan. Bahkan, ia bangkit berusaha untuk menjadi makmum mubasyir atau posisi tepat di belakang imam. Allahu Akbar. Ini ada yang menarik, Insya Allah. Pejuang Langit. Jadi karena kecelakaan itu, kondisi sekarang memang disesuaikan, Kang ya? Sendal juga beda sebelah ya? Panjang sebelah, tebal sebelah. Tapi ini nggak mengganggu aktivitas? Selama sendal dipakai ini tinggi sebelahnya cocok, nggak masalah. Tapi kalau sendalnya pakai sendal standar, jadi pegel sebelah. Oke. Dia kan pincang jadinya kan. Sepatu pun disesuaikan? Sepatu pun begitu. Saya cuma punya satu pasang sepatu, cuma punya satu pasang sendal. Jadi kalau ini hilang, nah mesti bikin lagi. Custom lagi ya? Masya Allah Pejuang Langit, bagi Kang Yuki, rasa sakit di lututnya ini jadi kesyukuran tersendiri bagi dirinya. Selain selalu mengingatkan akan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menitipkan rasa sakit di lutut setiap melangkahkan kakinya, bisa jadi penembus dan penghapus dosa-dosanya. Dan rumah-rumah kompleks cuma sedikit saja. Nah, tapi berhubungan orang-orang kampung di belakang sini, Baik. ini ujungnya sungai. Oke. Jadi kalau waktu kondisinya buangan komplek, itu buangan komplek itu nggak ada saluran, makanya tumpah kemana-mana. Tumpah ke sini, tumpah ke jalan rusak, jalan desa ini rusak. Nah, insya Allah kita beresin. Kita sedang membereskan ini, dibikin jalur yang besar dan rapi. Ya, mudah-mudahan air jadi lancar, buangan masuk ke kampung belakang dan lancar sampai ke sungai. Oh, jadi dibuat salurannya lebih tertata ya, supaya nggak banjir. Nah ini swadaya atau gimana? Ini kebetulan saya sama adik saya ada niat. Baik. Ada niat gimana caranya? Kita berbuat sesuatu lah, buat orang di belakang lah, biar mereka juga enak. Masya Allah. Ayam jangan rusak gitu. Pejuang Langit, hijrahnya Kang Yuki membangkitkan jiwa sosialnya. Kang Yuki selalu meyakini, menjadi orang mukmin harus selalu bermanfaat pada orang lain. Masya Allah. Kang Yuki kini sudah berubah. Tak hanya hati dan perilakunya, bahkan penampilannya pun berubah. Namun begitu, ia tak lantas meninggalkan dunia musik yang pernah melambungkan namanya. Dengan penampilannya yang religius, ia tetap bermusik. Bedanya, sekarang ia sisipkan dakwah dalam setiap penampilannya. Siapa tahu bisa menyentuh dan mengajak dalam kebaikan. Masya Allah. Pejuang Langit, kata guru ngaji saya, tak peduli seberapa jauh seorang hamba pernah tersesat, jika ia ingin kembali, Allah akan tuntun jalannya. Bagi Allah, tiada kisah yang terlalu kelam untuk diubah menjadi cahaya. Tidak ada yang lebih menyenangkan Allah selain orang-orang yang mau kembali dan bertaubat padanya. Sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertaubat padanya. Abah sekarang umurnya berapa, Bah? 85. 95 tahun. Ya. Jadi kalau ibu itu biasanya sama Abah amalannya gimana itu? Ya kalau malam pada jarang tidur. Oh, jarang tidur? Doa. Bangun tengah malam ya? Ya, ngaji. Biasa.